Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terpemulu pedih, syukur tu Tuhan, urumi jenilan, arah umur tu sehat kita, lapang langkah tu, aran waktu tu sehingga kita ngukmurum wan kegiatan FGD Pelemi dengan tema Takengon, dan Kota Takengon. Ini kegiatan ke-49 Kelemi selama 11 bulan. Dan selanjutnya kita sawahan salam ke kunabinti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam si nama kita riton si neku pematang si mulia. Si kehormati amani kami Prof. Din, kemudian arah Pak LKARA, kemudian arah abang di kami Bang Ujang, kemudian Pak Abang Ridwan, Abang Pikar, kemudian sudarengku BWNI si gereku sebutkan BWNI, namun tanpa mengurangi rasa penghormatanku ke kita BWNI. Salam 10 jari, salam bersiturin ke kita BWNI, dan lagu si kami sawan sebelumnya bahas tentang Takengon. Ini sebetulnya arti ni Takengon ini, kemudian hana keti Takengon dan kota Takengon. Kita gera mempersoalkan tentang kegiatan hutni ini jero, apalagi talin ku pariwisata, arah atraksi, arah penarik jemage. Hanya ini sih jadi bahasan si ku ikuti hari-hari grup WA ini, bahwa si kita koreksi tentang tahun ini. Dr. Salman, silakan Dr. Salman. Ya, silakan. Baik, berizin Dinda Yusrani Usman Al-Gayuni atas waktu. Mohon izin Abang nimbrung ini arah perspektif yang berbeda terkait ulang tahun Kota Takengon. Arti perspektif yang berbeda tentu arah hal-hal yang luput hari kajian metodologi itu. Jadi yang pertama aku sebut mulu arah buku terbitan 2004 yang ditulis oleh George Gademir dengan judul buku Truth and Methods, kebenaran metode. Yang pertama sih maksud yang pertama kita sepakati dulu, kita mencari ulang tahun Kota Takengon atau mencari usia sebuah tempat. Kita mencari gerak Kota Takengon, maka akan sangat mudah. Bahkan mungkin lebih mudah dari kedatangan Belanda 1902. Itu yang pertama. Yang kedua, perspektif antropologi, mungkin mohon izin Bang Pikar Wimbuska. Dari segi antropologi, di mana ada air mengalir, di mana ada sumber kehidupan, dan salah satu sumber kehidupan adalah api, tanah, air, dan udara, maka logislah Takengon itu sudah berumur lebih dari 200-300 tahun. Karena seperti yang disebut wawancara Bang Pikar, kenapa hidup di Tamak? Karena ada air. Kenapa hidup di Lingga Damat? Karena ada air. Itu baru aliran air, ini kubangan air yang disebut dengan danau. Mungkin itu satu perspektif yang berbeda. Nah, artinya semakin besar kubangan air, tentu akan semakin besar umat manusia, hewan, makhluk berkepentingan sumber itu. Yang kedua, yang dijelaskan oleh Bang Ridwan, kata Bang Pikar tadi, itu masih sangat muda, bahkan mungkin bisa terjadi di awal abad ke-19 atau di akhir abad ke-18. Tapi lagi-lagi, kita hanya melihat kata Takengon sebagai sumber awal titik pencarian. Sebaiknya dalam perspektif kombinasi, yang jadi sumber pertanyaan bukanlah sekedar namanya, tetapi sumber kehidupan atau kehidupan bermula ketika sebuah wilayah itu ada. Maka untuk mencari usia Takengon akan lebih komprehensif jika kita juga melihat kapan wilayah itu ditempati oleh orang, oleh manusia. Nah,
kalau mengacu kata Winwan Nur tadi, kita bukan lagi kata-kata kota ya, itu bukan lagi menjadi sebuah acuan. Jika mengacu kepada folklore, kita tahu kapan itu folklore Malim Dewa, Inen Mayak Keben yang melihat putri dari langit mandi di botol temila serasir. Kemudian yang ketiga, saya sepakat dengan Prof. Endin, kita cari momen-momen fragmen sejarah yang besar untuk melihat kapan Takengon itu ada kapan. Jadi bukan kapan kata Takengon itu ada. Jadi mohon izin agar kita tidak terjebak kepada pengistilahan kata yang kemudian lahir pada perspektif yang berbeda. Seperti kata didong. Didong dalam pengertian hari ini yang berkembang, yang digembar-gemborkan walaupun tidak punya rujukan, katanya berasal dari kata din dan dong. Nah, padahal dalam perspektif didong sendiri, didong itu berasal dari kata dendang. Den dan dong itu hanya suatu kebetulan yang dicocok logikan. Nah, yang kelima, saya juga sepakat dengan Prof. Endin, tapi tidak dalam konteks perspektif. Prof. Endin mengatakan perspektif melihat Takengon itu dari datangnya kritis. Ini sangat memalukan akademisi kita di Takengon. Artinya masih banyak segmen fragmen sejarah yang tidak bisa kita sinkronkan dengan kolonialis. Ini sebagai contoh tentang isu pendirian monumen Cornelis de Houtman di Pantai Ulele, Banda Aceh. Konon Cornelis de Houtman itu dibunuh oleh Malahayati dalam perang mempertahankan tanah Aceh. Tapi yang dibangun adalah monumen Cornelis de Houtman, bukan monumen Malahayati. Ini kan perspektif yang sangat naif. Pejuang pribuminya dinaifkan, kolonialisnya dinaikkan. Yang ketiga. Yang keempat, saya kira wawancara yang disebut Bang Fikar tadi, atau perspektif pemahaman Ridwan anggota DPR tadi, itu justru lebih tua dari fragmen sejarah yang terjadi di Gayo. Bukan hanya menjadi sekedar folklore, tapi terdapat di beberapa buku. Di antaranya setidaknya dalam koleksi saya ada 4 buku. Apa fragmen itu? Fragmen itu adalah fragmen terjadinya pembunuhan di Simpang 4 Takengon yang disebut dengan fragmen sejarah Batak 47. Dan itu terjadi dimungkinkan sekitar abad ke-17. Jauh lebih tua dari fragmen kolonialis yang dikaitkan dengan siapa yang disebut Prof. Endin tadi, ya peristiwa besar Kolin tadi. Artinya kalau peristiwa Kolinnya tidak masalah, tapi dengan Kolinnya yang kemudian menjadi titik awal kelahiran Takengon. Yang ketiga, yang kelima, maaf kalau salah pengurutannya, kalau mengacu kepada catatan para penulis Barat, maka akan lebih tua kita mengacu kepada catatan Marco Polo pada abad ke-12, pada abad 1289, di mana disebutkan di situ, disebut dalam sejarah-sejarah Gayo, dalam banyak buku termasuk M. Hasan Muhammad Gayo, berasal dari wilayah tengah yang menyebut rajanya dengan Gayo o Gayo, raja gunung yang suci. Di situ ada sebuah telaga besar. Nah, telaga besar itulah wilayah kehidupan Takengon. Kemudian jika mau jauh lebih tua, lebih dari sekedar 446 tahun, kita juga tidak tahu apa dasar akademiknya ketika Bang Muhlis mengajukan pada, artinya jika 446 tahun itu berarti pada tahun 1577. Saya kira kita agak sulit mencari fragmen sejarah di situ. Kemudian yang berikutnya, jika mau lebih tua, mengacu kepada perspektif antropologi kehidupan dalam perspektif komunikasi sejarah, maka akan lebih tepat kita mengacu kepada kehidupan berdasarkan penelitian Ceruk Mendali. Maka ribuan tahun. Yang keenam, untuk menentukan, memilah, dan mencari kekuatan sejarah terkait nama sebuah tempat atau kota, seperti juga kita mengacu kepada perubahan nama dan usia kota Jakarta. Jadi Jakarta itu tidak berusia seperti sekarang, itu baru. Justru di abad ke-18.
Sebelumnya apa? Sebelumnya adalah Batavia, Sunda Kelapa, Jayakarta. Tapi perubahan itu tidak dihitung. Jakarta hari ini dihitung ketika POC. Itu ketika namanya masih Batavia, bukan Jakarta. Perubahan dari Batavia ke Jakarta itu makan waktu yang ribuan tahun. Artinya benar juga yang disebut oleh Zulkifli Amankasi tadi, bisa jadi Takengon itu adalah nama yang lahir di abad ke-19, tapi kehidupan di sana dimulai ribuan tahun. Nah, pertanyaan kita, apakah kita menyelidiki kapan sebuah wilayah itu disebut dengan kata Takengon? Apa melihat sebuah wilayah itu kapan ada kehidupan? Pertama, lagi-lagi masyarakat purba itu hidup di mana air mengalir, di mana ada sumber kehidupan. Winrak P bisa tempat menjadi sebuah hidup, sebuah kampung. Winrak, apalagi sebesar Sungai Pesangan, apalagi sebesar Danau Tawar. Tentu wilayah itu sudah banyak, sudah dihuni oleh banyak kehidupan dan jauh dari prediksi kita. Mungkin lebih tua dari 446 tahun. Yang berikutnya, secara teoretik memang betul yang disebutkan oleh Prof. Endin. Cerita rakyat adalah menjadi satu landasannya. Yang kedua, peristiwa besar. Ya, setuju peristiwa besar, tapi tidak mengacu kepada kolonialis. Yang kelima, yang ketiga, administratif. Nah, secara administratif, Takengon itu justru masih sangat muda. Nah, di dalam buku Pelangi Kebudayaan Gayo tulisan A.R. Hakim Amanpinan dan di dalam buku almarhum Haji Mahmud Ibrahim, kata Takengon itu sudah tersebut ketika Sultan Merah Johan menjadi sultan pertama dan pendiri kerajaan Aceh. Jadi di antara abad 11 dan abad ke-12. Nah, sebagai kalimat terakhir, saya ingin mengatakan bahwa betul, kita harus melihat tonggak sejarah. Tapi jika melihat tonggak sejarah, dalam kebudayaan Gayo mustahil mencari sebuah catatan kebenaran sebuah teks, sumber. Nah, lagi-lagi, kesimpulan akhirnya untuk menentukan ini adalah konvensi yang disebut sebuah kesepakatan ilmiah. Nah, kesepakatan ilmiah di sini juga tidak lagi melihat dari perspektif antropologi, sejarah, tapi dari semua disiplin ilmu. Kalau melihat kata Takengon dari perspektif linguistik dan bahasa, ya saya pikir lebih tepat kepada melihatnya sebagai administratif. Tetapi secara folklore, justru di sejarah Merah Johan, dalam dialognya muncul kata engon, bukan kingon, seperti konflik kerajaan-kerajaan yang disebut oleh Bang Ridwan, anggota DPRA tadi. Kalau kata kingon dan wawancara Bang Fikar tadi, maka Takengon hari ini tidak lebih tua dari umur Prof. Endin N. Majid. Brigjen Dinda Yuswadi, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Brigjen, Mas Salman.